Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama al-hikmatu tsalitsatu wal arba'un. Hikmah yang ke-43, la tashab man la yulhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Al-hikmatu ar-rabi'atu wal arba'un, rubbama kunta musi'an fa araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Hikmah yang ke-43 dari Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, janganlah engkau bersahabat, berteman dekat dengan orang yang tidak membangunkan akan dirimu oleh hal ihwalnya dan tidak menunjukkan kepadamu akan jalan kepada Allah oleh perkataan-perkataannya. Hikmah yang ke-44, bisa saja engkau itu banyak dan penuh kekurangan dan kesalahan, akan tetapi engkau dengan sebab bersahabat dengan orang yang lebih buruk keadaannya, hal ihwalnya daripada keadaan dan hal ihwal engkau, akhirnya engkau hanya melihat sisi-sisi yang baik di dalam dirimu. Dua hikmah 43 dan 44 ini berhubungan berkaitan masalah hubungan kita hablun minan nas, hubungan kita dengan manusia dan makhluk Allah Ta'ala. Artinya seseorang manusia setinggi apapun, sebagus apapun keadaannya atau hidayahnya, orang yang mendapat hidayah, ya kan? Lalu hendak mempertahankan, hendak menjaga supaya pada turun dari pangkatnya itu, dari kebiasaan baiknya itu, maka tentu hal utama atau hal yang paling penting yang wajib ia perhatikan adalah hubungan ia dengan makhluk. Jadi di sini kalimat bersahabat dahulu. Jadi ada yang namanya bakawan, para bersahabat. Ya. Bersahabat itu umum, artinya umum, bisakah antara anak dengan kuritan, murid dengan guru, laki dengan bini, bini dengan laki, adik dengan kakaknya. Ya. Artinya bersahabat itu intinya hubungan dekat. Hubungan dekat itu tingkat kayak apa standarnya? Ini dekatkah? Ini bakawan bersahabatkah? Atau hanya sekadar kenal, tahu aja? Yang dibahas di sini kan masalah bersahabat. Makanya apa? Garang dikatakan bersahabat, bersahabat dengan abahnya, dengan gurunya, dengan bangsa lakinya, dengan, ya kan? Artinya saking sering rancak bertamu, rancak berhubungan, sampai-sampai kita terpengaruh dengan perkataan inya, perilaku inya, hal ihwal inya.
kita banyak inspirasi, terpengaruh pikiran ingat. Nah itu namanya sahabat. Itu yang dimaksud harus berpilih, harus berjaga, harus berlihat, dan fardhu ain. Kita disuruh wajib nih hukumnya sama kayak wajibnya sembahyang. Kita diwajibkan Tuhan bersahabat atau berpilih. Nah, itu berarti berpilih jar bakawan minta berpilih. Yang salah itu berpilih lawan nang sugih, nang bungas, nang pengaruh itu nang dikawani. Pada dasarnya berpilih kawan, berpilih sahabat itu wajib fardhu ain. Jadi di sini kada membicarakan masalah ma'arif. Ada beda antara ashab, sahabat, lawan kenalan patuhan. Kenalan patuhan itu belum sampai batas sahabat. Aku kenal, aku sekelas, aku tahu nya tahu aku, tapi jarang benar ketemu sehingga jarang dua sorong terpengaruh nang baik atau nang buruk dari inya. Ya kan, nah, jadi supaya kadang merembet-rembet pemahaman pemikiran, paling kita dulu satu-satu per kosakata dijelaskan dulu. Artinya poin utama dulu, kita di sini hidup di dunia mustahil, hindar, tak kumpul dari orang lawan orang yang baik dan orang yang tidak baik. Kita di kantor itu tempat kita begawe, di pasar tempat kita berdagang. Mustahil kita tetangga di toko atau kawan sekantor itu baik keadaan, malah banyak yang membawa kada baik. Misalkan apalagi misalnya pegawai di tempat yang riba, yang ada hukum, ya kan, ada kamera, ada masjid, ada musyawarah, ya kan, hutan. Nah, Rasulullah bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, la falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti sampai mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa kawannya. Lalu hadis lain ya, Al-jalisus salih mathalul jalisus salih wal jalisus su' kahamilil miski wa nafikhil qir. Teman dekat itu disebutkan dengan jalis, artinya rancak duduk, berkerubut, rancak nongkrong, berduaan, ya kan? Ya kan, lagi sorong, lagi ada masalah atau lagi sunyi karena kawan, itu yang kita hubungi siapa? Ya sahabat. Lalu disebut jalis, orang yang rancak mengawani dudukan kedua, ngopi dan lain-lain, ya kan? Jadi jar Rasulullah, hadis Nabi ini kena kita rincikan lawan nang hikmah Ibn Atha'illahnya. Jadi kayak ini, jar Ibn Atha'illah itu sebelum ini kita harus tahu beberapa hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya tajalli, penampakan sifat inya, penampakan zat hati. Allah Ta'ala punya tajalli, penampakan sifat-sifat sendiri di dalam hamba-hambanya, di dalam makhluknya. Apa maksudnya tajalli, penampakan sifat? Allah Ta'ala itu kan sifat sendiri kan banyak, apalagi di Asmaul Husna itu kita bagi dua supaya mudah aja. Ada sifat rahmah, lawan sifat murka. Dulu. Ada sifat jamal, ada sifat jalal. Jamal keelokan, keindahan. Jalal sifat wibawa, keagungan. Nah,
di dalam makhluk Allah Ta'ala itu, Sidin menampakkan sifat rahmat Sidin di dalam hamba-hamba Sidin nang saleh, nang arif billah, nang hal ihwalnya. Jadi sedikit mengenai papan sebelumnya, hikmah ini memadahi ke ini, fardu ain, syarat wajib kita memilih kawan. Kawan itu sekaligus jadi guru. Artinya kawan kah, tetangga kah, bini laki kah dalam kawan ya. Nang dua unsur yang harus dilihat, dua macam. Hal ihwalnya lawan maqal, hal lawan maqal, hal ihwal lawan perkataan. Jadi jangan melihat orang baik nang dikawani itu hanya hal ihwalnya aja, tapi orangnya pendiam. Ini mau diringkas kayak ini maksud hikmah bin Athaillah. Ini mempunyai hal dengan Allah Ta'ala. Halnya, hal ihwalnya bagus lawan Allah Ta'ala. Contoh, orangnya selain bahasa Jepang harus berilmu, artinya berilmu dan beramal saleh, dan orangnya itu hatinya bersih atau selalu berusaha membersihkan hati, di dalam hatinya itu penuh cahaya takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, cinta kepada Allah, ya kan, ta'zim ma'abu'amat Allah. Itu kan hal ihwal yang dimaksud. Jadi mungkin mendengar orang beliau itu sahibuhan, orang ini punya hal ihwal. Artinya apa? Itu bahasa ahli tasawuf, bahasa orang-orang bahari. Artinya beliau itu punya posisi makam di sisi Allah. Itu namanya hal ihwal yang istimewa. Nah, syarat kedua itu disuruh Sidin harus melihati makal, perkataan orangnya selalu menunjukkan kepada Allah. Maksudnya apa? Kita disuruh mencari kawan itu, pasangan itu, sahabat apalagi guru. Nah, hal ihwal bagus, kedua perkataannya bagus. Maksudnya apa perkataannya? Perkataannya itu selalu menunjukkan kepada batas-batas syariat. Amar ma'ruf nahi munkar. Namun kita tak salah, wani menagur, walaupun bisufil mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik dan ikhlas memadahi menagur. Dan ketika kita berbuat baik, ininya menyemangati, ya kan? Apalagi itu maksud, itu contoh kan. Lamun orangnya nih hal ihwalnya bagus, orangnya bina majzub juga, bina bagus keadaannya, sembahyangnya, ibadahnya tenang, tentram orangnya, tapi pendiam benar, kita salah kah? Ada tahu ininya. Kita magawinan baik kah? Ada didukungnya. Kita apakah kada tahu, kada memadahi masalah syariat. Ya, jadi perkataannya kada menunjukkan kita lawan Allah Ta'ala nih, sesuai dengan hikmah ini. Itu jar Sidin kada cukup. Biasanya lamun pian melihat ada orang nih lah dasar hal ihwalnya bagus, menyendiri kada tapi umpat, berapuk makalahi lawan orang urusan dunia, menjaga benar ma'amah hal ihwalnya, hubungannya lawan Tuhan apa, tapi pendiam, tapi kada bertandar masalah syariat, wala memadahi, wala menagur, wala menunjukkan, wala menjelaskan. Biasanya jar Sidin kayak itu, biasanya orang-orang majzub. Bakawan lawan orang majzub itu pada cukup. Itu jar terus kumpul salik lebih afdal daripada majzub. Nah, ini kita dapat majzub dijadikan guru, kawan lagi guru tuang. Padahal di dalam ilmu syariat itu kada dibolehkan, kada cukup bakawan lawan majzub. Intinya kayak ini, ada dua orang yang pintar memadahi, perkataannya bagus, memadahi syariat bagus, menasihati bagus, menangati bagus,
tapi kadada mempunyai hal ehwal perkataannya bagus, tapi kadada bisi hal ehwal, kadada bisi hubungan baik dengan Tuhan, masih hatinya masih menyasar selain Allah Ta'ala, masih kadang melewati mujahadah, masih kayak orang jua hal ehwalnya, masih ketujuh baramian orangnya, kadada tujuan hidup. Tujuannya adalah kayak apa? Mencari nyaman dan dirasa, nyaman dan dirasa. Tapi perkataannya bagus nih. Nah, menginai orang itu ada cukup lagi, menginai bahaya lagi dari sini. Karena orang itu biasanya mengingat menasihati kita ada pentingan. Mau kita tak salah, inya menagur kelimpatan atau tak salah. Mau inya di atas, inya merendahkan lawan kita. Mau inya di bawah daripada kita, inya mencari muka, mencari kepentingan. Kenapa? Karena memang hatinya ada bersih. Jadi inya menasihati itu bagus terus, status diulahkannya terus. Ya kan di kerjaan di Bagawi, baik kan bukan aja. Pokoknya kan berikan kesan apa ini? Ya kan umpama itu. Artinya inya kada mempunyai hal keistimewaan, hal ehwal di sisi Allah, hatinya ada menunjuk apa, perilakunya ada menunjukkan bahwa hatinya itu punya hal di mata Allah. Kedua, perkataannya aja yang bagus, salah hal ehwalnya yang bagus, perkataannya ada berpengaruh juga kita apa inya mensurki, tapi kita kada dapat manfaat dari inya, sia-sia juga. Jadi nang disuruh sesuai kriteria hikmah Ibn Atha'illah ini nang dicari hal ehwalnya lawan Allah bagus, perkataannya selalu menunjukkan jalan kepada Allah, hal ehwalnya selalu mengingatkan kita kepada Allah. Alladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka kalau dilihat hajatan ingat Tuhan. Nah, itu dulu sebelum masuk dari masalah terjadi. Allah Ta'ala itu hambanya Allah Ta'ala kan terbagi dua. Ada orang-orang yang punya hal ehwal yang baik, apalagi arif billah, apalagi orangnya itu hatinya selalu berusaha menjaga hati supaya jangan dikotori oleh cinta makhluk, cinta dunia. Hatinya selalu diisi dengan cahaya apa, ma'rifatullah, cinta kepada Allah, ma'abu'akan Allah, ya kan? Orang yang kayak ini Allah Ta'ala menampakkan sifat sidin, sifat rahmat sidin, rahman sidin di dalam orang ini, sehingga mereka itu dipenuhi dengan cahaya-cahaya sifat jamalullah atau sifat rahmat Allah tadi, penuh dengan cahaya. Nah, orang yang kayak ini bisa menjangkiti, bisa menularkan cahaya rahmatnya itu kepada orang yang peparak. Tapi semualah orang yang peparak dapat, itu beda pulang dengan penjelasannya. Tapi intinya dulu lah, orang saleh tadi yang kita kisahkan tadi, tergantung lagi cahayanya itu seberapa nyarap, seberapa redup, nyarak benar atau nyarak sedikit. Apalagi mau nyarak benar ya kah, nurnya itu nah Allah Ta'ala. Jadi supaya kita paham, kena menjelaskan maksud wajahnya bercahaya. Orang-orang bercahaya, maksudnya bercahaya ada ketaguk lampu Philip Ganda sampai muhanya tarang, ada putih glowing kecap skincare, cahaya malam luar biasa sejenis bercahaya. Coba wah ini karena akan melihat bina-binian berseruduk putih banget, masya Allah, penuh cahaya, solehah, bagaikan bidadari di surga. Melihat surga tak pernah, apalagi melihat bidadari. Berarti orangnya hilang, ada bidadari surga. Biniannya pina sedikit, hilang, pina hidung pesek sedikit, ada enak memuji solehah luar biasa, masya Allah. Kan ada enak memuji bercahaya, apa masalah
gagal paham dikiranya namanya Muhasirin bercahaya benar, Masya Allah. Habibnya itu Masya Allah nyata orang putih, Masya Allah, sejenis bersih sabun gitu. Jadi akhirnya dia tuh orang nanti itu namanya orang melihat zahir, salah paham, dikira itu namanya nur. Akhirnya melihat pina ada orang yang Rasulullah asy'at akbar di timrain, orang yang pina muhab kumal pakaian ini padahal wali mastur kan. Bahkan ada benar muhajir, ikut benar muhab, aku bas muhajir, ya kan? Padahal wali mastur di pasar kira-kira. Jadi hiranglah isit ke karba mata atau hidung gak umpama deh, artinya cacat gak lumpuh, itu ada hubungan lawan maksud, lawan makna. Simahum fi wujuhihim, tanda-tanda cahaya-cahaya itu terlihat di wajah mereka. Ada hubungannya lawan yang di dalam Quran, fa ammal ladzina yadhlu wujuhum, mereka yang nanti wajahnya putih di dunia akan makin putihnya terang di dunia, akan makin terang di akhirat. Artinya di akhirat kan ada wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah yang terang. Ada iswadat wujuhum, mereka nanti di hari kiamat wajahnya menghitam. Inilah yang maksud kulit lah. Nah, ini yang jelas ini kita masalah nur. Nur itu mengkawa melihat nur itu hanya ruh di dalam diri kita. Jadi tanda bahwa orang itu orang soleh, orang yang punya hal ehwal itu mempinandu itu bukan dengan kasat dengan mata, kasat mata kita mata kepala ini, tapi kita mempinandui merasakan cahayanya itu dengan roh kita. Apa tanda-tandanya bahwa orang itu punya hal ehwal, punya cahaya, penuh hatinya dengan cahaya, sampai saking penuhnya cahaya itu kelihatan dari nadrah pandangan matanya, dan kelihatan dari paras wajahnya sampai apa. Rasulullah beberapa ada yang menyindir apa maksudnya itu. Cahaya itu ketika dilihat orang-orang itu ketika dilihat ada usaha belum berpandang tahinya kita ingat Tuhan, padahal melihat mohanya aja. Melihat mohanya kita asa sopan, mengingat kelakuan sorong, ya kan? Saking kuatnya nih cahaya orang kayak itu. Apalagi sidin berpandir, padahal yang dipandirakan sidin kadang sama aja lawan di tempat lain. Tapi ya urus kumpul kan akhir-akhir umur 3 tahun terakhir. Mungkin yang disampaikan sidin kan tadi banyak ayat, hadis, dalil macam-macam. Tapi kuat menusuk di dalam hati para jamaah. Kuat benar di luar kuatnya. Kita aja dulu yang masih kenal-kenal kalau umur 12 tahun sembahyang misalkan rumah kalah kita 150 meter lah dalam garis kumpul tuh. Jadi ngecek pengajian sini itu masalah hukum dunia, masalah macam-macam, masalah mengenal Tuhan gitu ya kan. Kita nang anom aja nang kelakuan macam-macam itu sembahyang 5 waktu berhari, sembahyang 5 waktu berjamaah itu lewat ke dalam rekor kompleks kumpul itu. Di kompleks itu banyak orang sugih kan, nanti mau masuk ke hipermotor macam-macam mulai berhari sudah mulai tahun 2001 kita masuk lewat pulang-puling ke masjid kada wani melihat kanan kiri, melihat muka, melihat bawah aja tunduk karena melihat motor orang sugih aja rasa dosa dan kalau berhari. Tahajud bahari enteng banget pada sepertiga akhir malam, separuh malam tahajud tuh pak enteng. Mungkin dia tadi melihat muhasidin, melihat nah lain kan kita lihat di TV, kamera, YouTube itu pada apa-apanya melihat sidin langsung. Jadi kayak padahal sidin lain yang tinggi semampai namanya, tapi seakan-akan orang yang paling danau, paling tinggi, paling apa
kuatnya tah. Jadi bahari itu kurang pengajian hari Sabtu tah pagi binian jam 9 mulai binian ada yang sudah jam 12 malam mahadangi di pagar situ subuh binian hibak di belakang yang luas itu di belakang binian hibak habis sembahyang subuh telah ingat benar kita nih ada di baris kedua misalkan hanya assalamualaikum imamnya binian sudah menyerbu masuk ke langgar pada dahuluan duduk di saf maaf. Jadi kita hanya assalamualaikum kalau mau mirip sudah di kenapa daripada hendak melihat si jenazah lewat hendak melihat supaya parah dalam bersyukur ya, salah itu banyak ini yang ada lihat menyerbunya kayak orang umur lagi. Jadi kita hanya belum tutup salam sudah merasa ditunjuk di belakang ya, sampai nunggu kumpul saya berantah dosa dan terus kumpul ikam datang sini laki kan tahu laki bangun pagi jadi tiga ada bini ada sekalinya terus kumpul saya terus kumpul ada sekali nang kematian ulang pengajian terus kumpul tuh gara-gara sasak melakian kan kawan setelah sedikit kelakuan bertunjulan juga tapi masih berakal sedikit binian yang ada tadi ada binian dari anak niat berkat tapi kan bahas itu ke pasar namanya. Nah jadi ya kalau ini biar tak ada rumah tak ada pakai masih banyak biar Imam Putih masih ada masih banyak orang itu sepaling terkenal kebanyakannya ada dikenal Quran karena makin sok makin menyendiri makin fokusnya makin terkumpul manusia makin berat. Nah jadi nur ketika nur itu yang ada di dalam diri orang-orang yang punya hal ehwal rahasia keistimewaan di sisi Allah punya sir itu bisa menjangkit bisa menular ke orang-orang yang mau berparak lawan sidin. Ada syaratnya tapi niatnya bujur, hatinya bujur. Namun hatinya munafik atau hendak mencari kesalahan atau hendak mencari ini atau di hati sudah merendahkan terdahulu ya nanti Syekh Salam Madani membaca manaqib siapa membaca manaqib Paul hajat macam-macam apalagi ini mengundang orang banyak bawa makanan mau yang mendengarkan yang membacakan tapi dengan syarat ini percaya dalam wali Allah hatinya baik sangka. Kalau inya ada percaya inya mengiktirafnya di hati merendahkan meremehkan biar 1000 tahun menghendam dan sering tidak ada gunanya. Ada apa qasidah Syekh Salman yang kacak dibaca dia ala fid dunya ahmi muridi idza bi sidqin wa fil ukhra lahu syafi'u. Aku di dunia akan selalu menjaga muridku kalau inya mendatangi aku dengan tulus dan benar hatinya nih. Dan di akhirat karena aku memberi syafaat baginya. Jadi selalu yang dijadikan itu. Makanya kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu biar pemerina, biar pawarangan, sempat hendak pawarangan. Abu Lahab itu selain marina Rasulullah, sempat hendak jadi pawarangan Rasulullah bisa lawan bininya Utsman bin Affan ke siapa? Ruqayyah, Kulsum itu sempat kawin lawan anak Abu Lahab dua-duanya, tapi kan sempat berubah gara-gara Rasulullah mengaku hati. Dihasut orang ketika mengampati anak Rasulullah nantinya itu syarat aja kita ganti wajib makin bagus ini mau anaknya udah akhirnya langsung menjanda ketika sempat berubah pada saat kan kawin lawan Utsman bin Affan. Intinya tadi banyaknya orang kafir padahal keluarga ada hubungan keluarga bertamu melihat Rasulullah ada dan dapat wala sepercik-percik cahaya wala dapat pandangan nazarah dari Rasulullah. Kenapa? Inya ya tadi kalian sombong iya meremehkan ini bekas anak yatim kada ada bisi masa kada ada bisi harta masa ini dipilih jadi rasul ya kan
Ya nang turun ayat Allah, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatan. Tuhan tahu aja di mana meletakkan kerasulannya. Kan orang dahulu kan gitu. Selalu yang dianggap orang pilihan itu nang bisi masa, nang bisi masyarakat yang dikenal orang, nang saudagar, nang bisi jabatan, nang kuitannya orang terhormat. Sampai wahini ayo orang mengira kita namun pinang kurus krempeng negara ini nih ada pilihan orang, ya kan? Ya kan? Nah jadi ada mungkin di jalan Nabi Rasul banyaknya di antara kita yang terhormat dalam ini. Nah Rasulullah waktu itu kurang biasa. Jadi itu sebabnya kita melihat. Padahal cahayanya Rasulullah begitu kuat. Banyak orang Arabi, orang Badui malahan membunuh, tapi karena ia mencari kebenaran, melihat Rasulullah langsung masuk. Umar bin Khattab kayak perkerasnya, tapi Sidin memang memusuhi Rasulullah karena mengira Rasulullah itu salah. Pas ketemu dan membaca ayat Quran, tahu Sidin langsung tunduk lawan kebenaran. Keras tapi kada sombong, tegas tapi kada sombong. Akhirnya langsung berubah haluan Umar bin Khattab. Nah, jadi bahaya ketika belum apa-apa sudah i'tiraf pada betul. Ketahun dan kurus kumpul kada apa-apa kita di hati kada sependapat. Yang penting dan betapun menghanap tahu, jangan menyempati di belakang. Ini betapun pada mau langsung menganggap buruk sangka, muntuh pulang di luar belakang ranyau-ranyau kata. Nah jadi apa pengaruh dari cahaya orang saleh, orang ahli sir ini, ahli nur ini? Apa dampaknya di dalam orang nang bapak lawan sedih? Dampaknya itu adalah apa? Riqqatun fil qalb wasi'atun fis sadr, ya kan? Kelembutan di dalam hati. Jadi tanda bahwa orang itu kita nih misalnya bapak lawan si A itu kita melihat siapakah kita kenal bahwa beliau itu dari perguruan kita, beliau itu orang ahli hal ehwal yang punya keistimewaan di mata Allah, ahli nur, ahli cahaya, ahli. Lalu kita bapak. Nah, supaya kita telah mendapat pancaran nur. Apa buktinya bahwa kita itu mendapat serpihan cahaya nur dari orang itu? Kelembutan hati yang ada di dalam orang itu sedikit banyaknya menjangkit, menular ke kita. Akhirnya ada kelembutan di dalam hati, ketenangan, kelapangan di dalam dada, dan kerinduan kita kepada Tuhan. Berkat bapak lawan orang yang punya hal ehwal itu tadi. Sebaliknya orang fasik, orang sombong dengan kefasikannya, dengan keduniaannya, mereka itu nampak jua di dalam diri mereka sifat murka Allah. Jadi orang saleh itu ada nampak sifat rahmat Allah, cahayanya Allah. Di dalam diri orang fasik, orang sombong itu nampak juga sifat murka Allah. Kegelapan yang ada di dalam hati orang-orang fasik, orang-orang sombong itu bisa menular, menjangkit dua orang yang berparah. Ini hadisnya nyata. Apa tanda-tandanya kita nih tahu bahwa itu salah, orang itu akal, orang itu rusak, orang itu buruk, orang itu bersuka nyaman, orang itu ketujuh merendahakan apa aja yang berkaitan dengan agama, merendahakan Tuhan guru, merendahakan orang saleh, merendahakan ibadah, merasa diri yang kita tahu ini maksiat pula orangnya, membenarkan pembawaan orang menggawe maksiat, kita bakalan cepat atau lambat kegelapan hati ini itu menular juga ke dalam diri kita. Apa tanda-tandanya? Qaswatun fil qalbi wa dhiqun fis sadri.
Waziyadatul hubbi itu dunia. Hati makin keras, dada terasa sempit, dijauh Tuhan, ketenangan batin, cinta kepada dunia makin menggila-gila. Kita jelaskan sudah lama tadi apa maksudnya hati keras. Hati keras itu bukan orang yang kepandai nyari, bukan yang suaranya lantang, bukan yang kepandai itu belak-belakan, dan itu orang keras. Keras nang Tuhan di dalam Quran qulubuhum qasiyah, lebih keras dari batu. Itu maksudnya keras mendengar tentang Allah Ta'ala tak tujuh, dipadahi tentang nasihat tentang agama sahih, dibawai masalah sembahyang terpenting biasa saja, tapi dipendiri urusan dunia hancur, dipendiri urusan akhirat, dipendiri urusan mati, urusan apa biasa aja. Dikesahkan tentang maksiat biasa aja. Terus lagi menggadari apa ya? Orang keras, orang hati keras itu dipandai masalah agama, masalah nabi, masalah apa biasa aja. Orang menangisan tentang kisah nabi meninggal, iya santai kayak di pantai, hatinya keras. Jadi semakin keras hati ya semakin menyepelekan urusan, dan hatinya tuh semakin kada tenang. Nah itu hanya contoh-contoh kecil percikan kegelapan yang menular dari orang buruk. Rasulullah misalkan bersabda, ini sekaligus menjelaskan kayak apa caranya supaya kita mendapat percikan rahmat tadi, nurnya orang saleh, ahli cahaya itu bisa menular ke kita. Rasulullah itu di dalam hadis mengatakan mathalul jalisis saleh, orang teman dekat, teman duduk yang saleh, apalagi sudah saleh, alim, arif billah, alim, amil, abid, macam-macamnya sudah arif billah, orang yang di dalam hatinya ada muraqabah, takut kepada Allah, cinta musyahadah kepada Allah, ikhlasnya kuat. Itu seperti orang yang hamil miskin, orang yang berjual minyak harum. Sebaliknya orang yang teman dekat yang buruk, yang jahat, ahli maksiat dan kada mau bertaubat, ya kan? Itu seperti apa? Ahli pandai besi, ahli tiup besi, kan besi itu kayak api kalau ahli laskar, ahli api, pokoknya minyak yang panas tuh, ya kan? Bau, hiram, rigat, ya. Fahamilul miskin ya Rasulullah, orang yang penjual minyak harum itu antara tiga pilihan. Imma al-yahfika, antah inya nang memberi lawan ikan ya Rasulullah, inya memberi ikan minyak harum karena menjapayakan, karena memberiakan lawan ikan tanpa ikan meminta. Ini satu gambaran dulu lah, dengan akan kita biasakan lawan maksudnya. Kedua, wa imma antabta'a minhu, atau ikan menukar, artinya ada usaha dari kita menukar lalu sini juali, hanya dapat sir nur dari orang itu, tapi nukar. Dan ketiga itu paling kamu sudah wa imma an tajida min hurihan thayyibah, atau minimal kita cuma tercium bau minyak harumnya, jangan kan lah. Jadi orang yang menjual minyak harum, imma kita dapat gratis, imma kita nukar lalu inya mau menjuali, atau ketiga tadi apa? Kita diberi gratis ada, dijuali ada, paling umpat mencium masih bagus ya, masih bagus. Jadi ulama itu menafsirkan bahwa itu juga ketika punya sahabat yang punya hal ehwal di mata Allah, sama dia itu tadi kulitan, buruk, yang penting punya hal kayak itu tadi, dan sanakah sahabat kan
supaya nur ini itu masuk ke kita. Kadang ada orang yang piannya nih baik dahulu sudah, piannya nih ahli ibadat, ahli salah, menjauhi maksiat, ahli ini, ilmunya ada, amalnya ada. Tiba-tiba berharap lawan orang yang bercahaya, pian dapat cahaya madad dari sidin tanpa pian berusaha menghadam apa-apa lawan sidin, tanpa keluar apa-apa, karena piannya sudah salah. Jadi nak penjual minyak harum melihat pian itu pantas dibari tanpa berusaha dibarinya. Tapi tadi harus pian dua ahli minyak harum. Berbagi nanya apa dari si merek minyak harum. Jika ahli minyak harum kalau berbagi. Jadi dulu harus kumpul gitu. Kalau saya ziarah ke makam sama minyak. Dulu berdiam aja sih dia. Mungkin tidak boleh kayak lagi. Orang sudah connectingnya menyala. Ini apa? Sudah aplikasi wifi-nya rusak, HP-nya pun hancur kacanya. Ya. Dulu kumpul itu lawan Muslimin Qutbi. Datuk Kalampayat itu lawan Syekh Salman Madani itu satu Datuk Kalampayat sama-sama seperguruan dengan Syekh Sulaiman Qutbi. Tapi Datuk Kalampayat itu tawadhu'nya mengambil ilmu suluk, ilmu ma'rifat itu padahal sudah alim juga sudah, tapi berkawan lawan Syekh Salman Madani padahal ketua 2 tahun kayak Rasulullah kan, ketua Abu Bakar daripada Rasulullah 2 tahun. Tuhan Rasulullah, maklum Tuhan Rasulullah 2 tahun daripada Abu Bakar, tapi jadi minantu Abu Bakar. Kalau Datuk Kalampayat itu Tuhan yang menurut sejarah yang kita baca. Nah, artinya penjual minyak harum pertama, penjual minyak harum makin nyain. Yang kedua itu gambarnya apa? Menukar. Menukar itu macam-macam ya. Yang kita lihat ya Pak, perkataan-perkataan orang-orang, saya perkataan Maliki, siapa-siapa. Berkahnya perguruan itu bisa entah kita berkhadam atau kita mengaji lawas. Ada orang yang ada mengaji, malah di tangan gurunya kan berusaha untuk mengaji kan jagakan kambing aku aja di kandang. Tapi dapat sir anak cucunya ada nang alim wali berkhadam dia. Artinya ada harga. Jadi kita melulu masalah kue sesuai kemampuan. Intinya ada yang dibayar. Dibayar ini bukan untuk menyamai si penjual minyak harum, tapi supaya membuangi hawa nafsu di dalam hati kita, maka hendak melepas. Karena itu tadi makamnya sahabat-sahabat Rasulullah dengan Nabi itu tergantung usahanya. Kebanyakan Abu Bakar itu habis-habisan. Yang banyak kawat ditandingi oleh sahabat lain. Seluruh umat yang diandang di satu timbangan kalah lawan imannya Abu Bakar. Ya Rasulullah, ma fadalakum Abu Bakrin bisyamin wala salah. Abu Bakar mengalahkan Tuhan ikam beratan umat aku, wahai sahabatku, bukan karena banyak sembahyang, banyak puasa aja. Ada masalah itu. Malah mungkin ada banyak umat Nabi bersembahyang puasa. Tapi apa jadi Nabi? Walakin bisirrin wufira fi sadri. Tapi ada sir, rahasia yang diletakkan Allah Ta'ala di dalam dada Abu Bakar. Lalu ya Rasulullah, semua yang Allah Ta'ala masukkan cahaya atau nur di dalam hatiku, sir di dalam hatiku, aku masukkan, aku luruhkan di dalam hati Abu Bakar. Semuanya tahu saja Abu Bakar kayak kalau Rasulullah. Habis itu hanya Abu Bakar siapa-siapa itu khilaf ulama. Tapi yang ittifaq Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Bakar orang yang paling diakui Rasulullah kedekatan. Nah, jadi lamun kita lain ahli ini, minimal kita ahli wani. Jangan ya terjadi urusan kuliah. Dari terus kumpul apa orang hadir terus kumpul kan. Yo ini kan habis ada lagi bersyukur simpel lagi lihat masih ada lagi datang butuh mulik datang lapar kanyang bulik ya Pak majang berusaha kuliah umpat mau kapan apa mau umpat memilih tikar kadang apalagi mau karakan jadi datang pula
modal sama orang sugih nih, modal dulu sama beliau hendak sugih, orang sugih, ulun hendak dapat ma'rifat, ulun minta ilmu ma'rifat dari pihak kayak dia ulun hendak jadi murid dia punya ada apa syaratnya? Syaratnya separuh harta ikam itu separuh sedekahkan, ya kan? Separuhnya bayarkan ke sang anak bini, kan harus habis siapa apa ada tekanan lain sudah beli aja gini kan dulu. Ini kiranya apa? Sebuah modal nang empat selfie aja kan? Menang pemodal selfie bersalaman mencium tangan pulang balik tadi kayak mesin kopi. Kayak fotokopi kertas ada gunanya lamun tadi inya karena Tuhan nang memberi lain nasi si penjual itu, makanya Rasulullah menyebut ukira fi sadri, Allah nang meletakkan itu di dalam dada Abu Bakar. Jika Rasulullah menghendak berataan diberi, tapi itu lain di tangan Rasul. Nah ketiga, orang yang supaya mendapat faedah daripada penjualan yang haram, minimal tadi inya tercium baunya ya tadi melihat sedih masya Allah ta'ala, melihat sedih ingat Tuhan, rasa sopan lawan diri ya kan. Banyak kalau orang itu melihat ingat Tuhan ya, banyak aja orang yang kayak ada Abi Umar, Ibnu Jubair, ulama-ulama di Mesir, di Makkah saja apa entah yang meninggal atau masih hidup. Jadi adapun yang teman dekat nang buruk jadi sesuatu itu seperti tukang besi, tukang tiup besi, meniupkan baik api macam-macam. Nah bajar Nabi imma adiyaharifa tiabat, kemungkinan bisa membakar baju ikam karena terlalu parah. Karena gara-gara terlalu parah lawan teman dekat nang buruk itu, orangnya limpah kurang buruknya level apa sudah VIP, level atau sudah kita terlalu parah kurang senang hati lawannya, berpotensi baju kita terbakar karena inya tukang besi. Artinya apa? Terbakar baju kita binasa, akhirat kita ini binasa. Apa nyaman benar berparah lawan orang yang salah, kita tahu salah lawas kalawasan karena saking parah lawan sidin kita lagi ciri salah karena sudah kerencakan dinyamaninya, lalu rasa bagus terus memuji benar lawan sidin, apa nyaman benar sudah, padahal dahulunya tahu aja bahwa sidin itu kurang nakal, kurang pada baik, tapi nggak terasai. Nah gitu, tapi itu kisah di dongeng aja. Atau minimal dia Rasulullah mau ada baju ikam terbakar karena ikam ada terlalu parah, tapi atau jujur parah apa at-tajina minhu, atau kita tercium bau busuk dari peniup atau ahli besi dari karena kita menghinakan yang tukang besi lah dibolehkan. Ini artinya perumpamaan, artinya itu sudah realita ilmiah, fakta ilmiah bahwa ada makmat, ada wabah yang bisa menjangkit lebih bahaya daripada wabah penyakit nang zahir nang corona macam-macam ini ya. Tapi lebihnya kenyataannya aja kita melihat anak-anak takawan kalau montung beberapa aja, montungnya beberapa aja juga ada filter, ada besaring ya kan. Kita takawan orang lawas kawasan bahasa ini terturuti, pakaian ini terturuti, bagus juga kok baju ini nah kopi hirap ya kan, bagus juga kok baju ini kena makan deh biasa tetapi ayam awan aku kira tetapi PHS tetapi PHS mau keluar belum masanya PHS baik kalau misalnya cocok di empol banyak baru saya belum melihat ikan. Jadi artinya nih bahayanya, tapi itu kan tadi sekurang-kurangnya seanu-anunya di pondok masih terjaga.
duduk di luar ya tadi coba ini namanya anu wabah anu fashion apa tuh di Jakarta itu Citaim ya nanti lah selera orang lah cuman artinya sedikit aja ada yang viral sedikit aja ada yang tren hanya pernah tempat ada bilang jangan masuk akal kah malah lain kan meranyau malah pokoknya pina viral kami ulang. Kenapa? Karena manusia itu berada dicipta dari tanah. Jadi napa nang diketujui orang, napa nang dilihatinya dari orang hendak buat sama kalau kita ini sama berasal dari tanah dari banyak satu bahan juga kita. Jadi napa nang diketujui orang kita jadi ketujui juga lawan karena roh akal nama membimbing ada ilmu. Mudahan selamat aja kita tidak berubah kadang-kadang nanti si David BNS jual lumayan Pak. Nah jadi al-mar'u ala dini khalilih. Jadi seseorang itu bahkan berani menjual mempertaruhkan agamanya demi teman dekat. Nah itu dulu bahayanya lah. Jadi kita ini tahu dulu apa yang dimaksud dengan nur, apa yang dimaksud kegelapan. Dua-duanya bisa menjangkit, bisa menular. Tergantung hal ehwal kita. Kita berparak secara jasad, tapi hati kita petunjuk dan menghindar. Insya Allah aman selamat. Hati kita petunjuk lewat orang saleh juga berparak dasar ikhlas pulang berparak lah. Jangan anak budak nebeng, tempat numpang viral. Nah ini nak kadar nih. Nah, ini nakadaran ya kan di luar sana karena banyak maka itu dapatlah manfaatnya kalau dapat. Kalau dasar orangnya yang diparaki nih, gurunya yang diparaki nih dasar bujur orang bisi hal, bisi rahasia di ada harapan lawas berjodoh kawan. Orang yang tujuannya nafsu, pengusaha atau penguasa berparang lawan nang sama juga mau aja tak bakawan lawas. Tapi lamongan satu minta hormati nang kurang sugih nih itu sampai terang-terangan aja. Kebanyakan nang bina malah lain nih kurang sugih nang jahil nang kada mau ngaji. Tapi ketika melihat ada tempat lahan basah supaya rame supaya jangan dibuat mau lah aja berparak. Nah nang diparaki aja lagi ya kan. Orang laki itu kebanyakan ya tadi menyumbang sip dasar gini hanya kita tahu niatnya kadang kalau mulai awal tahu niatnya ubah nang sudah berapa hari berapa bulan hanya tahu mau orangnya minta hormati minta promosiakan minta dikenali orang minta dielangi terus kada mau tak bertahan lawan orang nang niatnya bujur. Tapi kalau mau didatangi ini niatnya dasar ada bujur jua, kan ada bisi hal ehwal jua. Maka Tuhan mau tak naksi ini membisai. Jangan kenal maka salah. Mau sudah mempinarap tapi ayam dari jangan tahu ya kan? Pinandugalan lawan murid-murid nang sugi. Murid nang pinan tapi ayam dari apalagi tapi pekuyuh jangan kita tuh wani menyenangi orang ya kan dan realitanya memang gitu kalau nang biasa orang biasa aja tak melihat nang gitu ujung-ujungnya ada bertahan lawas. Kenapa? Yang lain berkisah mau sini minta ilangi minta mau hantar pakai apa-apa pembangunan apa-apa datang ke rumah bapak dah dia anak nyumbang kada berusaha. Ini model nanti ini pak itu sahabat sampai kata-kata mau undangan bagiawan kita uzur terkawat tulang ya kan meraju katanya padahal ulun kalah bagiawan mengundang pian kada datang lu nih mau kalau kurang jatah nasi di rumah baik empangan nih maksudnya katanya ulun kada ikhlas mengundang pian maksudnya karena apa jarang
Kenapa sorong? Artinya pada datang, kalau pina ada uzur kan apa ya Pak? Tapi itu sudah ketahuan orang, dasar orang ikhlas. Jadi mau inya berjauh, alhamdulillah jauhkan bala. Asli bujuran lah. Inya kada harapan bertahan apa itu? Ujung-ujungnya apa? Sorong datang situ. Alhamdulillah aku ditolak di hati. Aku para presiden apa kita orang banyak. Ujung-ujungnya kayak itu tadi. Ombaknya kelihatan tuh niatnya kira. Maka sorong sudah banyak menyumbang pada sini juga. Ya kan? Siapa menyuruh? Artinya biar menyumbang urusan biar insya Allah kalau Allah Ta'ala dinyatakan kita mau umpah makan sepeser rupiah ada. Ya, tapi ya ngalihai tadi, ngalihai pisah-pisahnya dunia ini pakai pada kami. Memang ada seorang sujud syukur bagi bahasa orang kayak ini ngalih mau ke kapal aja lah itu mau ke kapal itu juga enggak. Jadi walhasil tadi alhamdulillah ya tadi kada semuanya anak yang ada kalangan sugihnya ada juga antara sugih malah lain juga kalau lu kata sudah miskin sombong aku. Jangan maksudnya ini maksudnya itu lain masalah sugih atau miskin, masalah jahil terlalu jauh, terlalu kada mau mengaji, terlalu kada ketujuh mengaji, hanya berparak waktu acara ganal, waktu acara orang banyak. Akhirnya ini itu dasar jahil. Dan Imam Ghazali ma'usiyallah bimaksiyah akbar minal jahal. Karena ada maksiat yang lebih ganal yang dipakai orang dan sampai maksiat Allah lebih daripada kejahilan. Orang menyimpan jahil berpotensi sombong. Maka itu pada mengenal sugih dan miskin. Cuma sugih ini agak sedikit lain lah, sedikit anunya lah, gengsinya lain sedikit. Anu cepat kena meledak, sudah jahil sudah bahaya. Jadi para saudara orang kita harus dididik. Salah satu cara mendidik orang sugih, mau punya besarwan coba-coba dia tak usah dilangi, tak usah disarwani. Itu sebagian daripada mendidik. Ingat ada paham, ingat ada menganggap kesalahan kalau apa itu ya. Ini memang ngarannya itu deh. Harus mendidik orang itu. Tapi itu pak tadi dasar makanya tadi selamanya orang sombong ini seasrifuhan ayat yang dari yatakabbaruna fil ardi bighairi haq. Selamanya orang sombong ini kada harapan mendapat tanda-tanda hidayah petunjuk. Nasallallahu salamah wal afiyah. Nah, jadi timbul pertanyaan. Ini sekarang kita sudah tahu disuruh pakawan berhubungan dekat dengan orang yang punya hal di sisi Allah dan punya makal perkataannya membimbing hal ikhwannya mengingatkan kita lewat Tuhan, ya kan? Melembutkan hati kita, mengisi hati kita dengan mengenal si Tuhan, menumbuhkan bibit-bibit cinta lawan Tuhan. Makanya jangan terus senang kan di Nabi bukanlah seorang guru itu dari apa yang memaksa muridnya ibadah, memaksa perkataan Allah aja memaksa murid ayo ikam sejus tiap sudah 5 waktu ini mana ya ikam tahajud tengah malam mulai jam 2 kepala sekolahnya kemana guring yang mana yang memaksa ngalih itu ngaran guru itu jadi sesuatu madani itu apa yang mengangkat derajat pangkat muridnya dari cinta dunia berlebihan ke berkurang sampai ke makam zuhud. Tunggal kita dari makam bakhil menjadi berkurang bakhil sampai ke makam pemurah. Dan itu jalan semangat, itu ngalih, itu nama ngalih. Nah, jadi tahu sudah masalah nur itu pasti menjangkit asalkan kita berbuka. Semakin kita berbuka, mau menerima kebenaran, mau membuka hati pikiran, bisa tak kena membedakan ini hak apa ini batil. Yang penting para melawan orang itu jaga hati terdahulu, mencari tahu
mencari kebenaran, bukan pembenar, bukan pembenar. Lalu sudah kita tahu, dan berperang lawan orang jahat, hati-hati bisa menular. Lalu timbul pertanyaan, kayak apa kita nih hidup di dunia ini yang sudah campur aduk macam-macam, ya Pak? Bagus, itu pertanyaan pertama. Kayak apa kita? Pertanyaan kedua, kayak apa lamun kita hidup di negara barat atau di negara atau di kota? Kota ini bilang ada, tapi ada maksud yang kefasikan itu menyebar terang berano, banyak warung remang-remang, banyak karaokean, banyak nama orang ini, ada sembahyang, banyak gereja misalnya. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kayak apa lamun niat kita baik? Nah ini banyak aku apa kawan-kawan yang nakal, tetanggaku nakal, fasik, kawan sekolah bahari fasik, tapi ini ada sumbayangan, aku ajak sumbayang, nah aku bakal lawan-lawannya supaya mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, ya kan? Ini ketujuh juga. Aku nak menasihati belahan, mengawani kalau ini dapat hidayah. Nah, kayak apa itu? Jangan-jangan sorong lah bukan program gitu. Ya kan? Jadi jar Imam Bukhari, ya Pak. Pertanyaan pertama dan kedua mirip sedikit. Bedakan sekali lagi antara suhbah berteman dekat dan berhubungan kerja, berhubungan keperluan darurat syariat. Kita di kantor ada hubungan kerja, sekalipun ia kafir apalagi fasik, wajib kita menghormati perjanjian hubungan kerja itu. Jadi akhirnya bertamu berkerubut hanya urusan gawian, urusan bersahabat itu kita terpilih-pilih. Jadi pian diberi Tuhan keluasan, boleh berkawan berhubungan lawan siapa aja. Kafir kan, asal jangan harbi aja diperanginya. Kafir dini tak kafir nambah Kristen kah Nasrani kah, hendak pian terpaksa biasanya karena demi ini salah apakah masalah hubungan hari raya kah apakah. Tapi kalau bersahabat hanya kita berpilih. Artinya teman duduk tanpa ada tujuan apa-apa, nah itu yang kita berpilih. Kalau urusan gawian boleh sesuai hajat, itu dulu. Lalu itu kan pertanyaan kedua, kita hidup di daerah ini lain hubungan kerja, lain hubungan gawian, lain gawian di pasar, lain ini kita tinggal di kampung, tinggal di negara di barat misalnya, di mana itu sudah orang Islam minoritas, kebanyakan mayoritasnya orang Nasrani, orang Kristen atau orang fasik. Dan contohnya kayak apa? Ujar Sidin ada dua pilihan. Pertama, dapatkah kita membentuk komplek tempat khusus untuk kita, keluarga-keluarga kita, nah supaya ada terpengaruh pikiran, budaya, tradisi yang buruk di kampung kita itu. Awak kada menjaga awak boleh bertahan, asalkan kita kalau maulah lingkupan khusus, komplek ke apalah namanya, perumahan ke apalah. Ada apa yang tinggal di tempat negara kafir kah atau negara Islam tapi kampungnya banyak maksiat, ada masalah. Biar insya Allah tak ada tertular bala yang mungkin ada ditimpa, biar itu bala yang menimpa kampung. Tapi namun kita yang nyata ada kawama udah melingkari komplek khusus dasar keluarga anak kita, dasar diserbunya pasti terpengaruh, pasti kemungkinan kuat, pasti anak pian terpengaruh, pakaiannya, membuka auratnya, maksiatnya, pikirannya, liberalnya, apanya tetap terpengaruh. Maka pian wajib mengajar Quran, hijrah. Kalau kita ada hijrah di hari kiamat ditakuni alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, maka bumi Allah luas, kenapa ada hijrah? Jadi mungkin gawian kah dasar kata kawan menghindari sahabat yang jahat tuh pasti tergawi. Dasar ada lagi
keluar. Maka daruratnya, nah inilah yang darurat namanya. Darurat itu ketika mengkada digawi nyawa Tuhannya mati, kelaparan lalu pasti mati, itu namanya darurat. Kalau hanya masalah gawian, apalagi adanya di luar ganti walaupun pada sama gajinya, itu namanya hajat, bukan darurat. Darurat itu urusan nyawa. Hanya boleh pian bersabar bertahan kalau masalah darurat. Kayak siapa? Kayak bininya Sayyidi, bininya Fir'aun. Bininya Fir'aun itu ada kemana-mana lagi sudah. Sabar aja lagi sampai mati disiksa, mati aja lagi. Yang pentingnya bertahan iman. Adapun orang yang hijrah, maka itu contohnya banyak baik. Nabi Muhammad, contohnya cucu Nabi Muhammad al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu datu segala habaib di Hadramaut. Dulu Hadramaut Tarim, dulu cucu Rasulullah itu dari Madinah, lalu karena diusir, diganggu oleh Yazid, pindah ke Kufah, Irak. Lalu di Irak itu dikuasai oleh maksiat, aliran-aliran sesat, memaksakan memboikot, memusuhi cucu Rasulullah. Akhirnya mereka itu hijrah. Ahmad bin Isa itu yang kita baca mengirimkan Fatihah, membaca maulid, berkata Nabi Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Itu Ahmad bin Isa membawa anak bini peternakan harta ke Hadramaut Tarim. Meninggal itu saya isahkan di Parak Tarim. Anak cucunya Sidin berkali habaib nang ini anak cucu daripada Imam Muhammad. Jadi habaib nang ada di Tarim Hadramaut itu cucu daripada Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Makanya disebut Muhajir. Sidin hijrah, nah itu wajib hijrah. Jadi perlu introspeksi, melihat seberapa kita terpengaruh. Mudahan kian aman tahan. Ada jatah, kadang mungkin Tuhan menyuruh berjauh atau menyuruh bertahan, tapi Tuhan kadang menyuruh kadang dari solusi. Jadi ketika ngumpatin apa aturan syariat ngumpatin. Ketiga tadi masalah bakawan lawan kurang. Ya nang hikmah nang 44 bakawan lawan kurang buruk. Aslinya kita itu ada kekurangan. Ini contoh dari kitabnya langsung. Misalnya ada seseorang, misalnya kita misalnya hamba tapi masih amatiran. Apa itu hamba amatiran? Sembahyang 5 waktu tegawi, puasa tegawi, kewajiban tegawi. Tapi ketika kewajiban lebih banyak gawian kita itu menggawi jauh dari Tuhan. Entah kadang tegawi maksiat, entah masih mati-matian mengisi waktu penuh dengan dunia, bakal lahir urusan dunia, hidup urusan dunia, kan banyak itu hamba amatiran dari hatinya masih penuh dengan dunia walaupun inya sembahyang puasa. Orang yang ini yang dimaksud di dalam hikmah 44, bisa saja kamu itu sebetulnya punya keburukan tapi kadang 100% buruk. Gara-gara bakawan lawan orang yang lebih buruk dan pada bersembahyang yang lalu, akhirnya timbul di dalam hati ujub, merasa diri masih bagus dan merasa diri kada ada kekurangan. Gara-gara takawan kurang dan di bawah daripada kita, walaupun dengan alasan sebenarnya dapat hidayah, tadinya kan dapat hidayah, kita nyerang kecampur. Ya kan, rubbama kunta musian fa'arakal ihsan minka suhbatuka. Ya kan, akhirnya kita melihat hanya sisi-sisi yang baik dari kita. Aku kan sembahyang gitu kan, coba lihat kawanan ini, ada tapi sembahyangan, ada tapi puasaannya, siang-siang ini olah menit buruk. Ya kan, gara-gara pertama kita ini masih hamba awam, amatiran biasa, lain orang berilmu, lain orang yang kuat hatinya kayak gini. Sedangkan orang yang saleh aja disuruh jangan bakawan. Kita masih standar amatiran ini wajib bakawan dengan alasan sebenarnya dapat hidayah. Ini karena banyak nih, buktinya banyak orang ya, tapi kuning orang mereka tak pun bakawan supaya dapat hidayah. Jadi ini kalau sama ada tamu lagi orangnya akan hilang, tercampur dua orangnya. Ini bahayanya. Dah lupa. Nah ini akan
ketakut nih orangnya berilmu sedikit. Kayak apa guru? Lalu kita kan disuruh Allah Ta'ala, disuruh Nabi kasih sayang Allahumma Rasulullah. Kayak apa menggabung antara syafaqah ala ibadillah, kasih sayang lawan umat Rasulullah, peduli lawan umat Rasulullah, karena Rasulullah menyangka laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin, yang ada peduli dengan orang Islam itu bukan dari orang Islam. Misalkan kalau gara-gara tahu hadis tapi kada tahu penjelasannya, akhirnya ya berkawan beberapa aja, yang lebih buruk dari kita dikawani teman dekat. Aku berkawan kawan pejabat kalau supaya itu kalau maksudnya kalau dari dalam tidak ya. Saya tahu kalau yang berusaha pendahulu kita nanti belajarinya belajar. Kalau pindah sini mau sumpah yang makanya aku belajar ini. Padahal tadi kayak apa menggabung antara kita disuruh kasih sayang lawan hamba Allah. Tapi wajib ingat bahwa kita wajib ghirah ala hurumatillah jelasnya. Jadi kayak apa menggabung antara kita cemburu kada terima perbuatan maksiat digawi, karena perbuatan maksiat itu sama kayak melanggar hak Allah, aturan Allah Ta'ala. Tapi dari satu sisi kita kasihan, peduli, malas lawan orang yang hamba-hamba Allah Ta'ala. Pahamlah maksud Allah. Misal pian ada bisi tetangga itu baik lewat pian tapi ahli maksiat, ahli kefasikan, atau juga bawaan di rumah kadang-kadang opininya tapi baik inya lawan tetangga, adusanya baik, anggap aja inya ini Islam. Kita disuruh peduli kasih sayang lawan umat Rasulullah, itu juga wajib itu. Tapi di satu sisi kita diwajibkan Tuhan supaya cemburu, marah, sarik mau melihat Allah Ta'ala dimaksiati. Ghirah, ada rasa cemburu, ada terima kalau ada orang melanggar aturan Allah. Harus mau dasar kita ini dasar tahu lawan Tuhan, pindah lawan Tuhan, sayang cinta lawan Tuhan, ada terima. Kata 7 Imam Syafi'i menyebut wa akrahu man bid'atul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Aku cinta lawan orang saleh walaupun aku bukan orang saleh. Jadi Imam Syafi'i, siapa tahu aku dapat syafaat. Aku benci lawan orang ahli maksiat sekalipun aku ini sama dua ahli maksiat. Dan itu Imam Syafi'i menyebut. Jadi membenci maksiat dan mewaspadai ahli maksiat itu hukumnya wajib fardu ain. Jadi jangan bingung, jangan tertawa. Buat melihat orang menggali maksiat itu di hati minimal sarik. Kalau kita bujur, tahu di agama. Nah jadi kayak apa menggabung nih? Menggabung antara keduanya kayak apa? Kembali ke asal tadi. Bertetangga yang baik hukumnya perintah Tuhan wajib. Silaturahmi, menjaga silaturahmi wajib. Tapi amar ma'ruf nahi munkar wajib juga. Artinya ketika kita melihat ini memang salah, jangan kita umpat. Kalau perlu mestinya disuruh supaya kita itu menasihati. Nah lah menikah ini sudah sudah. Aku hendak aja hadir cara nikah, tapi lo kan kayak ini isinya membawa macam-macam. Akhirnya kasihan anakku melihat pedangdut tentang kekurangan kainnya itu, kasihan anakku. Aku kena kawan ya. Tapi dari sini tetap menjaga hubungan itu, artinya tetap silaturahmi dengan keluarga lah, membaik keluarga kada perlu apanya silaturahmi yang dijaga. Kamu ini banyak kalau bagian menghubungi binian atau menjaga silaturahmi keluarga ada berdasar apalagi ada hubungan silaturahmi ada kalau lain hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan ipar, hubungan. Jadi tetap kita masih kawat menjaga silaturahmi dengan catatan wajib juga kita itu rirah, cemburu, ada senang melihat maksiat digawe. Akhirnya tetap aja
Nah, nang salahnya apa? Mau kita menasihati, lalu karena ini ada maasi, akhirnya kita musuhi. Ada betakuran lalu, nah itu sebetulnya salah. Kenapa salah? Karena tugas kita adalah menasihati, menagur, membujur, kita dukung, salah kita tagur. Inya menggawi kada menggawi urusan inya lawan Tuhan. Kita tetap membenci maksiat, tapi tetap menjaga hubungan silaturahmi. Artinya mau ada acara hari raya atau apa, hendak kita dapat fadilahnya, silaturahmi kita betul hilang. Mau siapa yang hendak mengadakan usaha fi rizqi, saya panjang umur, rezeki luas, menyambung silaturahmi, ya kan? Jadi intinya itu tetap aja menjaga hubungan. Kata urusan ini ada menggawi, ada mendapat hidayah, itu urusan Tuhan, ya kan? Sehingga kita tegawi dua-duanya. Pertama benci maksiat, menjauhi ahli maksiat, dapat pahala pulang. Kita itu marah dengan marahnya Allah, marah karena marah Allah itu pahala ganda, senang karena senangnya Allah itu pahalanya ganda. Tuhan himung, kita penjual himung, pahala ganda. Orang yang tidak tahu yang penting duit aku banyak, usaha aku lancar, nilai kurang biasa ini aku di urusan marah. Yang penting ayo orang apa diskusi ke apa, yang penting duit pemasukan banyaknya. Ini kurang lang ya tadi, iya ini maksudnya dalam yang tanda legasi. Jadi ini berhubungan lawan keadaan keturunan orang mulia, keluarga pian, anak pian, habaib, anak orang alim, anak perguruan kan. Kita tetap sayang kasihan lawan orangnya. Kalau ini menggawi salah, tapi jangan berdiam kalau ini menggawi salah. Karena anak kita yang kita sayangnya aja kada kita biarkan tergawi salah, apalagi cucu keturunan orang mulia. Tetap ya bil mau'izatil hasanah, tetap dipakai artinya dengan cara supaya hatinya menerima, dengan mau'izah hasanah, lembut, artinya ikhlas pulang hati kita. Tanda orang ikhlas itu biar orang pada mengasih, tetap artinya mau ketemu makawan aja. Ikhlas itu artinya kita ingin mengasih, mendengar orang lain hanya mengasih, kita kada boleh iri. Nah itu orang ikhlas ini kada mengasih, orang aku orang lain mengasih, nah saring, nah itu berarti kada ikhlas. Orang ikhlas tuh ini asal yang penting kesampaian, ini kada mengasih, aku tetap kada dendam, inya dapat hidayah, kita kada mengunting apa-apa. Itu yang namanya ikhlas. Nah jadi walhasil, jangan mencampur aduk antara cinta lawan keturunan orang mulia, habaib misalnya, menggawi salah lawan membiarkan inya menggawi yang salah. Tetap kita benci gawiannya, tetap amar ma'ruf nahi munkar harus jalan. Ada kata-kata biarkan, bisa aja kita datunya memadahi umat, datunya disuruh mencongol pulang memadahi, ya kan? Ada risiko kita kawan mau kena harga, ya tadi banyak di rumah. Makanya Rasulullah melihat orang duduk di jalan, duduk di harta apa-apaan, duduk aja mengkawat, jangan duduk di tangan harta. Jangan sahabat tadi, tapi kami lagi penting, lagi perlu, lagi ada yang dibahas penting karena kawan ditunda-tunda. Ayo ya Rasulullah, tapi laksanakan hak jalanan, apa haknya? Ya tadi, ratul basar, jaga mata, jangan ganggu orang lewat, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada hak, ada kewajiban sudah keluar rumah maupun kurang banyak. Selebihnya daripada itu tinggal kita aja lagi hendak mengamalkan nih dan Rasulullah tadi, kewajiban agama kita masalah berpilih kawan, berpilih sahabat, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita niat dasar ikhlas hendak perparang kawan Tuhan, tegawi nanti ini pasti berbenturan dengan kebanyakan. Pasti kita disambat kena sok suci, sok najis, sok alim lah, sok bersih banget. Kada ingat di masa lalu
lupa lawan kulit lah, lupa lawan daging lah, ya kan? Nah, itu maksudnya sih sombong lah, apalah. Jadi walhasil memang ini zaman kita ini ditipu dengan apa? Inqalabatil mawazin, yang bujur jadi salah, nang salah jadi bujur, nang dasar manggawi nang bujur dipadahakan sombong salah. Ada tahu di agama, nang nyata-nyata melanggar aturan agama dipadahakan paling rendah hati, paling bakawan, paling kada sombong, tawadhu macam-macam. Nah, itu tadi yang jelas yang kita harapkan nih, kita jangan sampai umpat tersehet di dalam arus kurang banyak, kurang pecampur perasaan di api jualan permaat pecampur alasan karena itu aja orang ini itu orang pecampur karena itu pecampur. Ya kan? Itu tadi makanya nomor satu itu tadi adalah bersahabat dengan orang yang hal ihwalnya membangkitkan hati kita, menerangi hati kita, melembutkan hati kita terhadap kewajiban, terhadap syariat Tuhan. Dan makal perkataan ini menunjukkan kita jalan kepada Allah Ta'ala. Itu aja, tinggal kita aja lagi berlihat untuk kita, untuk anak-anak kita. Bahkan kadang-kadang jasirin hal ihwal itu lebih fasih daripada lisanul maqal. Kadang orang yang ahli salah, ahli kebaikan, ahli kesalehan, ahli cahaya, ahli nur, ahli marifat ini ada bukan dergin, tapi pada hal ihwalnya gitu dapat madad, dapat percikan setruman getaran kesalehan itu andai kata kita mendapat 100 kali ceramah, ada tentu dapat rasa itu. Orang yang memang hatinya itu isinya itu berisi dari hati masuk ke hati, getarannya beda. Ada usaha inya bepander apalagi menulis tulisan gitu, tulisannya gitu beda getarannya. Padahal yang ditulisnya hadis Nabi juga, yang lain ada juga di Google gitu banyak. Tapi ketika inya menulis, getarannya beda, setrumannya beda. Ada setrumannya inya kuat, ya Pak. Daripada itu tak rahmat Tuhan nih, kayak apa supaya Tuhan itu jadi menemukan anak memulai ulang tahun pakaian dulu, ya Pak. Ketujuh membawa anak, ketujuh membawa cucu, ketemu orang saleh, melihat orang saleh karena membawa anak-anak halus, baelang melihat orang saleh itu, inya akan ini hatinya bersih. Ada istilah buruk sangka, dengki apa, jadi nyaman melihat. Disuruhnya bawa kesalaman, baelang orang saleh, banyak makam keramat kah, ya kan? Sehingga pancaran nur itu imma dari wajah sidin tadi atau dari nadrah, yang disebut asa nadrah, asa rahmah. Nah, asa nadrah itu pandangan kasih sayang dari sidin. Semakin orang ahli cahaya, ahli sir itu inya senang lawan kita, hatinya nyaman lawan kita, ketujuh lawan kita, itu senantiasa hatinya itu mendoakan lawan kita di dalam hati. Kada usahanya angkat tangan kayak pian nih. Kenapa banyak anak aulia itu kalau si anaknya tiba-tiba bangkit mengikuti jejak abahnya cepat sampai. Beda anak keturunan hadis. Jadi anak keturunan nih, anak keturunan kuliah kalau inya nakal, fasik, kada mau mengikuti jejak abahnya, tetap akan jadi anak wali kutub kan. Tapi kalau anak wali kutub ini mau ikuti jejak abahnya, lajuinya pada anak orang biasa. Orang biasa 10 tahun sampai inya 5 tahun, 3 tahun sampai. Kenapa? Abahnya ada. Makanya habaib keturunan orang mulia itu gambarannya, kiasannya sama seperti kita nih, anak kuitan pada tuan orang wali, orang saleh. Kita ada di dalam motor ini mogok. Motor kita ini supaya berjalan
mogok supaya berjalan ditunjuk pada tuan pakaian perguruan misalnya, tapi batis kita berjajak di rem, maulah berjalan motornya nanti siapa nak menunjuk di belakang alih, tinggal batisnya aja lagi diangkat dari pedal remnya itu, mau tak berjalan, apalagi nya berusaha laju pada orang itu telah kita mana boleh kena bawah ini karena abahnya bahari cangkal kayak orang nih keluar palut sugihlah disirik kining miliaran isinya, kenapa abahnya bahari kecangkal abahnya kayaknya tentunya, jadi kalau usaha kahiri anak orang sugih keluar palut langsung jadi miliarder ya kan, ya usaha. Jadi sehingga itu tadi Tuhan melihat. Jadi ya, tadi nasihatnya Hayatullah Baharul ihris ala takuna fi qalbil wali, usaha supaya engkau itu ada di hati orang wali, karena orang wali itu hatinya tempat turunnya rahmat Tuhan. Ketika kita ada di dalam hati sendiri, ketika orang wali itu di dalam hati aja deh melihat kita inya senang lawan kita, karena lawan kita mudahan gitu nih bagus banget. Di dalam hati itu tadinya berdoa tanpa sadar. Jadi kalau usaha, kalau perlu angkat tangan, doa itu hari lain mustajab. Itu namanya doa, mendoakan orangnya kada tahu kita mendoakan itu lebih mustajab. Kenapa? Karena itu lebih dekat lawan ikhlas. Tapi mau datang kalau dah sini, apalagi ya tadi bukan mang berduit. Alhamdulillah aku tiap malam mendoakan biar nih selama ini yang akan tinggi aja. Biar kulit ada jauh ongkos, alhamdulillah habis. Ya Pak. Amin. Lebih, apalagi maulah status. Mudahan komandan ini dapat ini berhenti panjangkan umur supaya komandannya melihat jiwa. Kalau komandan lagi memajang foto ulang tahun, langsung hancur kepang. Masya Allah, tabarakallah. Mudahan dia berbaris dalam Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul. Sudah mendasar niat hendak kebaikan bagi sini, doakan pasti tahu amalan supaya doa ustaznya terus doa dah. Kalau mau pada dibadakan kita sih tidak tahu je lah. Kenapa kayak masih tidak tahu? Ya saya yuk kata afdal kan guys. Ya Allah, dari hasil intinya kita ini masih banyak jahil dengan Allah Ta'ala, jahil lawan syariat Rasulullah. Mudah-mudahan pada Allah Ta'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu menembus cahayanya, nurnya sampai ke dalam hati. Mudah-mudahan kita diridhai Allah Ta'ala siang malam, diridhai keluarga kita, anak cucu kita. Mudah kita berada di selamat dunia akhirat, diberi taufik istiqamah husnul khatimah dengan niat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa dzikirna wa nasina wa inna jahilna wa musibana wa dzikirna rabbil warahmatullahi wa barakatuh. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka imama.